Baik, di sini saya akan menceritakan sekilas tentang pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya negara Korea Selatan. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pemerintahan Korea Selatan itu seperti apa. Pemerintahan Korea Selatan saat ini didominasi oleh sistem presidensial. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, serta panglima tertinggi dalam hal keamanan dan hukum. Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatannya yaitu 5 tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari 1 kali berturut-turut. Pemerintahan Korea Selatan terbagi menjadi 3 cabang, yaitu cabang eksekutif dipimpin oleh presiden, sedangkan cabang legislatif dipegang oleh Majelis Nasional yang terdiri dari 300 anggota, dan yang terakhir yaitu cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agung, dan pengadilan-pengadilan tingkat rendah. Pada tingkat lokal, Korea Selatan terbagi menjadi 8 provinsi, sebuah kota metropolitan khusus, dan sebuah kota metropolitan. Setiap provinsi dan kota otonom memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang gubernur atau wali kota dan majelis provinsi atau kota. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sistem pemerintahan ini mencerminkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara maju dengan ekonomi yang kuat. Negara ini memiliki ekonomi terbesar ke-12 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Ekspor Korea Selatan menduduki peringkat ke-8 terbesar di dunia, sementara impornya menduduki peringkat 10 terbesar. Industri utamanya meliputi elektronik, otomotif, telekomunikasi, serta konten budaya seperti musik, games, dan webtoon. Pertumbuhan ekonomi Selatan diperkirakan mencapai 2% pada tahun 2023 dan 2,5% pada tahun 2024. Selain itu, Korea Selatan memiliki daya saing global di berbagai bidang dan berhasil mengatasi krisis ekonomi, mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bahkan saat krisis ekonomi global. Sistem ekonomi Korea Selatan didasarkan pada prinsip hak milik semua warga negara yang dijamin berdasarkan pada sistem ekonomi pasar. Meskipun ekonomi Korea Selatan telah berkembang pesat, negara ini juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang melambat di Korea Selatan dapat menyebabkan masalah dan hal tenaga kerja dan beban pensiun. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain dapat membuat Korea Selatan sulit untuk mempertahankan keunggulannya di sektor manufaktur. Nah, yang ketiga yaitu ancaman keamanan dari Korea Utara dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Korea Selatan. Baik, selanjutnya yaitu sosial budaya Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Budaya Korea Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya Jepang, Tiongkok, dan Barat. Kehidupan keluarga adalah unit sosial yang paling penting di Korea Selatan. Orang Korea Selatan sangat menjunjung tinggi keluarga dan nilai-nilai tradisional seperti penghormatan kepada orang tua. Orang Korea Selatan juga sangat menghargai kesopanan dan tata krama. Mereka selalu berusaha untuk bersikap sopan dan menghormati orang lain. Budaya populer Korea Selatan seperti K-pop dan K-drama telah menjadi populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Budaya Korea Selatan telah membantu menyebarkan budaya dan nilai-nilai Korea Selatan ke seluruh dunia.
Korea Selatan memiliki berbagai tradisi dan kebiasaan yang unik. Salah satu contohnya yaitu Chuseok. Chuseok adalah festival musim gugur terpenting di Korea Selatan. Chuseok dirayakan untuk merayakan panen dan memberikan penghormatan kepada leluhur. Pada hari ini, orang Korea Selatan kembali ke kampung halaman untuk merayakan bersama keluarga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ini ada kebijakan politik dalam negeri Korea Selatan. Pada dasarnya berfokus pada 3 hal utama, yaitu yang pertama ada pengembangan ekonomi adalah salah satu prioritas utama pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah berhasil menjadikan negara ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pemerintah Korea Selatan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berinvestasi dalam sektor manufaktur, teknologi, dan jasa. Nah, yang kedua itu ada peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintahan Korea Selatan telah menyediakan berbagai program sosial seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Pemerintah Korea Selatan juga terus berupaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Nah, yang terakhir yaitu ada penyelesaian masalah keamanan. Korea Selatan menghadapi ancaman keamanan dari Korea Utara. Pemerintahan Korea Selatan terus berupaya untuk memperkuat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman ini. Pemerintah Korea Selatan juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah keamanan di semenanjung Korea. Kerjasama ini meliputi dialog dengan Korea Utara, latihan militer bersama, dan peningkatan kesiapan militer. Kebijakan politik dalam negeri Korea Selatan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi internal dan eksternal negara ini. Pemerintah Korea Selatan akan terus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Nah, apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak jika dikaitkan dengan suatu kasus? Mungkin keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya dengan melihat dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan politik dalam negeri Korea Selatan dapat dikaitkan dengan beberapa studi kasus, yaitu studi kasus keamanan. Korea Selatan menghadapi ancaman keamanan dari Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan telah memperkuat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman ini. Pemerintah Korea Selatan juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah keamanan ini. Misalnya, pemerintah Korea Selatan telah meningkatkan anggaran pertahanan untuk membeli senjata dan peralatan militer baru. Pemerintah Korea Selatan juga telah meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan politik dalam negeri Korea Selatan yang berfokus pada penyelesaian masalah keamanan telah berhasil. Kebijakan tersebut telah membantu mengurangi ancaman keamanan yang dihadapi oleh Korea Selatan. Secara keseluruhan, kebijakan politik dalam negeri Korea Selatan telah berhasil dalam mencapai tujuannya. Kebijakan-kebijakan tersebut telah membantu Korea Selatan menjadi negara makmur, sejahtera, dan aman. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi internal dan eksternal negara tersebut. Mungkin sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.